Legenda Putri Hijau merupakan cerita rakyat Melayu indah yang banyak mengandung unsur sejarah dan mitos. Kisah kepahlawanan Tanah Deli meliputi 3 suku, yaitu Melayu, Karo, dan Aceh. Legenda Putri Hijau masih diyakini memiliki unsur magis dan disakralkan hingga saat ini. Kawasan Deli Tua terdiri dari benteng Putri Hijau dan mata air oleh masyarakat disebut Pancur Gading. Sumbernya adalah Pancuran Putri, tempat Putri Hijau membersihkan diri. Kawasan situs Benteng Putri Hijau adalah salah satu tempat bersejarah yang terdapat di Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Tempat ini merupakan peninggalan Kerajaan Aru, yaitu kerajaan yang pernah ada di Sumatera Timur dan menjadi cikal bakal dari Kerajaan Deli saat ini. Masyarakat setempat meyakini Benteng Putri Hijau adalah tempat putri dan pengawal melarikan diri dari serangan pasukan Kerajaan Aceh. Situs ini banyak dikunjungi oleh masyarakat sekitar maupun masyarakat luar daerah. Situs ini juga banyak digunakan sebagai tempat ritual bagi para spiritualis maupun bagi orang-orang yang mengunjungi karena diyakini mampu menyembuhkan penyakit dan mengabulkan permohonan. Ya. Jadi dari sisi penelitian, ekskavasi dan kajian-kajian tim ahli mengatakan bahwa ini lebih tua. Kenapa? Setelah perang di sini pecah, baru panglima mereka membuat kerajaan di Kesultanan Deli. Bukan raja ini di sini yang dibuat menurut kontur kami perang. Tidak boleh. Itulah salah satu rutang kalau orang Purwodargo, bocah pahlawan yang sekarang makamnya di antara Marindal sama Patumba. Ini kenapa di sini dibuat taman ke depannya nanti? Inilah masih tahap awal pembuatan taman di sini. Kenapa harus di sini kan gitu? Harusnya kan kalau itu permandian, ada kolam renang, yang bagusnya sini kan tempat bermain anak. Gitu. Tapi kenapa dibuat taman? Karena dia dulu di sekeliling kerajaan dulu dikelilingi sama bunga taman. Makanya dulu posisi kerajaannya di sekitar sini. Tapi karena lokasi semua udah menyempit sama orang pengepang, tinggal inilah terpisah. Inilah yang dipergunakan bagaimana adanya lah. Makanya ini udah mulai pelan-pelan ditata untuk taman. Oh, jadi ini kedepannya bakal jadi taman gitu? Taman. Mau ditanami semua jenis-jenis bunga. Baratnya kalau bisa menurut orang Balai Cagar Budaya 1000 macam bunga katanya. Itulah ke depannya. Makanya ini kan ditinggali semua, tak ada bangunan. Disinilah ditemukan kemarin sama orang tim ahli itu batu nisan yang memang udah diteliti 500 tahun yang lewat. Pas ini di bawah pokok kayu. Dulunya di sini ada semacam makam dia. Tapi ya gitu tadi, karena memang dulunya ini belum dikelola, belum dibebaskan sama pemerintah kan, masyarakat mengelola ini untuk bercocok tanam. Jadi hilang semua. Tinggallah kemarin bentuk-bentuknya ya kan, disitulah yang kami dapat apa itu, batu nisan itu. Yang diteliti itu udah berumur 500 tahun. Dan dibawa sama mereka ke Balar, Balai Arkeologi. 2 biji kemarin atas bawah. Memang ya kalau kita lihat itu kadang nggak di luar nalar juga. Kenapa aku bilang gitu? Akulah yang nemukan itu ya memang kalau dibilang antara yang satu ini sama yang lainnya ini lebih kurang itu 7 meter itu jaraknya. Panjang makam itu gitulah lebih kurang 7 meter.
Cuman ya kita nggak tahu dulunya itu makam siapa, kita kan nggak tahu. Karena nggak boleh digali kalau tidak pas dilakukan ekskavasi. Makanya kemarin itu sudah berembuk, nanti kita tentukan tanggalnya, kita lakukan ekskavasi. Karena di sini dulu udah dilakukan ekskavasi semua, itulah yang ditemukan apa itu. Dan ini kenapa dibuat di sini tubuh? Ini itu tuh apa? Inilah, ini karena ini kan dibuat tubuh ini atasnya nanti patung naga. Kenapa? Karena ini sebetulnya ya kalau kita secara pribadi nggak melalui peraturan sekarang nggak boleh lagi kan. Kalau boleh ini kita gali ini temuan banyak di bawah ini. Kalau boleh kita gali. Makanya ini dibuat tubuh di atasnya supaya itu tidak diganggu gugat. Saya jika pun ada meminta pertolongan ya, karena di sini saya kurang lebih sekitar hampir 15 tahun. Ya selagi niat kita baik, ya tujuan kita baik dan langkah kita baik, semoga kita menerima yang baik. Alasan Ibu Nursia tertarik datang ke tempat ini karena tempat ini dipercaya dapat menyembuhkan penyakit dan mengabulkan keinginan. Tempatnya bagus, nyaman untuk keluarga, bersih juga adem. Bapak Wisnu datang mengunjungi pemandian Putri Hijau karena tempatnya sejuk, bersih dan nyaman sehingga membuat betah di sini. Beliau datang hanya untuk berkunjung saja. Iya, tapi kalau untuk sementara kalau memang betul ada memang kronik lah ini gitu. Apalagi ada bersama tapi hilangkan. Beliau adalah Bapak Wisnu, salah satu pengunjung yang datang ke tempat karena ingin mendapatkan suasana sejuk dan nyaman. Tidak berniat untuk melakukan ritual doa ataupun pengobatan di tempat tersebut. Menurut beliau, tempat itu sudah cukup nyaman.